Saya atas nama Leniana Rupian dengan NPM 33200061. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang film Solenterata atau Cnidaria. Pada materi ini akan dijelaskan tentang morfologi, anatomi, reproduksi, dan daur hidup pada Solenterata. Pada film Cnidaria terdapat ubur-ubur, terumbu karang, hidroid, dan anemonen laut. Kemudian bentuk tubuh pada Solenterata ini berbentuk simetris radial atau biradial sepanjang sumbu oral atau aboral. Yang berikutnya, Solenterata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bentuk polip dan bentuk medusa. Pada bentuk polip, bentuk Solenterata ini hidup menetap di dasar perairan, sedangkan pada bentuk medusa ini Solenterata dapat berenang bebas di perairan. Kemudian polip sendiri berbentuk silinder dengan bagian mulut oral yang mengandung tentakel menghadap ke atas dan ujung lainnya aboral melekat pada substrat dengan lapisan musclia yang tipis. Kemudian pada bentuk medusa, medusa ini berbentuk seperti lonceng atau payung dengan bagian yang cekung menghadap ke atas dan mulut terletak di tengah-tengah, bagian yang cembung menghadap ke bawah dengan musclia yang tebal. Kemudian struktur pada tubuh Solenterata yaitu terdiri atas 3 lapisan sel, yaitu lapisan epidermis itu di bagian luar, kemudian lapisan gastrodermis di bagian dalam, kemudian di antara keduanya terdapat musclia atau nematosit terdapat pada salah satu atau kedua lapisan tersebut. Kemudian struktur tubuh Solenterata itu terdiri atas mulut atau anus yang berfungsi sebagai pencerna makanan dan juga sebagai pengeluaran sisa zat, dan bagian yang merupakan mulut dan anus ini biasa dinamakan dengan oculum. Kemudian bagian yang kedua, tentakel terletak di sekeliling mulut. Tentakel ini memiliki sel penyengat atau cnidosit yang berfungsi untuk melumpuhkan mangsanya. Mangsa Solenterata itu adalah organisme-organisme yang berukuran kecil seperti zooplankton, udang kecil, dan serangga kecil lainnya. Kemudian yang ketiga itu rongga gastrovaskular. Rongga ini berfungsi sebagai usus, yaitu tempat terjadinya pencernaan makanan. Kemudian yang keempat itu gastrodermis. Gastrodermis merupakan hasil perkembangan dari lapisan endoderm. Gastrodermis sendiri itu adalah lapisan permukaan rongga gastrovakular. Yang berikut itu mesoglea. Mesoglea adalah daerah antara epidermis dan gastrodermis yang berfungsi sebagai sumber nutrisi. Selanjutnya epidermis. Epidermis sendiri merupakan lapisan permukaan tubuh Solenterata yang berfungsi sebagai pelindung. Lapisan epidermis terdiri atas sel epitel otot, sel interstisial, sel cnidosit, sel kelenjar lendir, dan sel saraf indera. Pada sel cnidosit terdapat nematosit. Selain nematosit terdapat pula sprikosit dan tikosit. Nematosit pada Solenterata ini nematosit pada Solenterata air tawar ada 4 macam, yaitu
penggulung atau volven. Kemudian yang kedua penusuk atau penetran. Yang ketiga dua macam perekat atau glutinan. Yang dua macam perekat itu yang pertama itu streolin glutinan dan streptolin glutinan. Selanjutnya gastrodermis terdiri atas beberapa macam sel. Yang pertama sel otot pencerna yang berflagela. Kemudian yang kedua sel kelenjar enzim. Kemudian yang ketiga sel kelenjar lendir. Kecuali pada hidra, kebanyakan Coelenterata mempunyai nematosit di dalam lapisan gastrodermis. Pada beberapa jenis hidra, di dalam gastrodermis terdapat Zoochlorella yang hidup bersimbiosis. Kemudian pergerakan pada Coelenterata, yaitu pada polip, pergerakannya terbatas, merayap atau meliuk-liuk. Kemudian yang kedua pada medusa itu pergerakannya bergerak bebas. Kemudian yang pada Coelenterata makanan dan cara makannya itu Coelenterata sendiri itu bersifat karnivora, di mana makanan masuk ke dalam mulut dengan bantuan tentakel dan proses pencernaan dibantu oleh sel otot pencerna atau pseudopodia. Pada pernafasan dan ekskresi Coelenterata, pertukaran gas dan pengeluaran sisa metabolisme melalui proses difusi. Yang berikut reproduksi pada Coelenterata. Coelenterata sendiri itu berkembang biak secara aseksual dan seksual. Aseksual itu terjadi pada stadium polip melalui pertunasan dan pembelahan. Kemudian Coelenterata berkembang biak secara seksual itu terjadi pada stadium medusa. Kemudian yang berikut, Coelenterata dibagi ke dalam 4 kelas. Yang pertama, kelas Hydrozoa. Kelas Hydrozoa ini polip soliter atau koloni. Kemudian ukuran kecil, tidak menyolok, daur hidup polip, medusa atau keduanya. Umumnya memiliki velum. Hidupnya berkoloni dengan tubuh polip dan medusa, contohnya Obelia. Kemudian hidupnya soliter dengan bentuk tubuh polip, contohnya Hydra. Kemudian yang kedua itu kelas Zippozoa. Dalam kelas Zippozoa, dalam daur hidupnya, bentuk polip selalu kecil dan medusa berdiameter 2-40 cm atau lebih. Kemudian bentuk tubuh pada kelas Zippozoa itu seperti mangkuk, transparan dan melayang-layang, memiliki lapisan mesoglea yang tebal sebagai sumber nutrisi, dan bentuk medusa lebih dominan dalam struktur hidupnya. Contohnya seperti Aurelia aurita atau ubur-ubur. Kemudian kelas yang ketiga adalah kelas Cubozoa, di mana medusa berbentuk persegi dengan 4 sisi datar yang memiliki velum. Kemudian kelas keempat adalah kelas Anthozoa. Kelas Anthozoa ini selalu dalam bentuk polip soliter atau koloni. Selanjutnya kelas Hydrozoa. Kelas Hydrozoa di sini berukuran kecil dan tidak menyolok. Dalam daur hidup Hydrozoa ada yang berbentuk polip, medusa atau kedua-duanya. Hidup soliter atau berkoloni. Soliter artinya kuncup yang sudah lengkap, lepas dari induknya dan hidup sebagai individu baru. Kemudian koloni. Koloni itu seperti kuncup tetap melekat pada induk, kemudian membentuk kuncup baru hingga akhirnya tiap polip berhubungan satu sama lain. Pada polip soliter,
Tunas hasil reproduksi aseksual yang telah mempunyai mulut dan tentakel akan lepas dari induknya dan akan hidup sendiri sebagai polip yang baru yang soliter. Contohnya Hydra sp. Pada polip yang berkoloni, tunas hasil reproduksi pada polip yang berkoloni, tunas hasil reproduksi aseksual yang telah lengkap tetap menempel pada induknya, hingga masing-masing polip saling berhubungan yang disebut koloni hidroid, contohnya Obelia. Koloni hidroid dilindungi lapisan kitin yang dihasilkan oleh epidermis, zat tanduk, periskart, dan jaringan hidup di dalam disebut zoenosak. Kemudian paling sedikit dimorfik, ada 2 macam polip, atau polimorfik atau polip pemangsa dan polip reproduktif. Pada polip pemangsa mempunyai mulut dan tentakel untuk menangkap dan mencerna makanan. Kemudian pada polip reproduksi secara aseksual dengan pertunasan menghasilkan medusa. Polip ini tumbuh dari Hydrosaurus dan Hydrorhiza atau gastrozoid. Medusa atau hidrozoa umumnya kecil, berdiameter 0,5 sampai 6,0 cm. Biasanya tepi lonceng melekuk ke dalam disebut velum. Kemudian tentakel dilengkapi dengan nematosit yang terletak di tepi lonceng. Susunan saraf medusa lebih baik daripada polip, tetapi lonceng selain berisi indera juga mengandung 2 macam alat indera yang sejati, yaitu ocellus sebagai fotoreseptor dan statosit sebagai alat keseimbangan, dan biasanya terletak di antara tentakel. Kemudian beberapa jenis medusa bersifat fotaksis negatif dan bersifat fototaksis negatif dan fototaksis positif, dan ada pula yang tidak memperlihatkan fototaksisnya. Kemudian reproduksi pada Coelenterata aseksual dan seksual, aseksual pada polip dan seksual pada medusa. Terdapat 2 pada slide yang keberapa itu ada gambar reproduksi aseksual dan seksual, aseksual pada polip dan aseksual pada medusa. Terdapat 12 macam polip terdapat 2 macam polip, yakni polip hidran itu sebagai pencerna makanan, kemudian polip reproduktif itu mengandung tunas medusa yang berfungsi sebagai perkembangbiakan aseksual. Kemudian dalam perkembangbiakan aseksualnya, tunas dewasa akan dilepaskan menjadi medusa yang dapat hidup bebas dan soliter. Fase medusa ini merupakan fase generatif yang menghasilkan gamet. Selanjutnya, gamet jantan dan gamet betina dihasilkan oleh medusa yang berbeda. Medusa jantan dan medusa betina yang telah membentuk gamet akan melepaskan sperma dan telur ke air. Selanjutnya, sperma akan membuahi sel telur hingga terbentuklah zigot. Kemudian, zigot akan membentuk larva planula yang dapat berenang bebas. Apabila planula telah menemukan tempat yang sesuai, planula selanjutnya akan menetap dan membentuk polip yang menempel di dasar perairan dan hidup berkoloni. Baik, sekian penjelasan materi tentang filum Coelenterata atau Cnidoria. Terima kasih.